Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi hari ini kita akan pelajari mata kuliah teori bahasa dan otomata di pertemuan yang pertama. Ini adalah pokok bahasan yang akan kita pelajari selama 1 semester, yaitu ada konsep teori bahasa dan otomata, finite state automata, lalu ekuivalensi non-deterministic finite automata ke deterministic finite automata. Berikutnya ada non-deterministic finite automata dengan e-move, lalu ada penggabungan dan konkatenasi FSA atau finite state automata, ada regular expression, ada aturan produksi untuk suatu tata bahasa reguler, dan yang terakhir ada tata bahasa bebas konteks. Nah, berikut adalah referensi-referensi bahan yang berkaitan dengan mata kuliah teori bahasa dan otomata. Di sini teman-teman boleh mencari ya. Selanjutnya, ini adalah evaluasi penilaian. Ada 5 kriteria untuk penilaian. Yang pertama adalah presensi atau kehadiran dengan bobot 10%. Ada tugas ya dengan bobot 20%, sikap 10%, UTS 30%, dan UAS 30%. Berikutnya, kita langsung masuk ke materi ya untuk mempercepat waktu. Konsep teori bahasa dan otomata. Jadi otomata ini merupakan suatu sistem yang terdiri atas sejumlah berhingga state, artinya atas sejumlah state yang tak terhingga, di mana state menyatakan informasi mengenai input, dan otomata juga dianggap sebagai mesin otomatis, tapi bukan berbentuk fisik ya, ini hanya virtual saja. Ini adalah yang merupakan suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output, serta terdiri dari state yang tak terhingga. Hubungan di antara bahasa dan otomata ini adalah bahasa yang dijadikan sebagai input oleh suatu mesin otomata. Nah, selanjutnya mesin otomata itu akan membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input itu diterima atau tidak. Nah, kalau kita ilustrasikan, di sini kan teman-teman sudah pernah belajar bahasa pemrograman dengan menggunakan, kita ambil contoh yang paling sederhana itu adalah bahasa pemrograman C. Masih ingat tidak? Ketika kalian input coding gitu ya, terus sudah selesai kalian input codingnya, lalu kalian run untuk melihat hasilnya, untuk melihat outputnya. Kalau memang codingnya itu sudah benar semua, ketika di run maka akan muncul hasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kalau misalnya ada typo dalam dalam codingnya, atau ada kekurangan variabel, atau ada yang statement yang kurang dan lain sebagainya, maka ketika di run ada notifikasi bahwa dia memberitahukan bahwa ada kesalahan. Dia akan memberitahukan lokasi atau posisi di baris keberapa yang ada kesalahannya, dan dia juga memberitahukan apa yang salah. Misalnya kalau ada variabel yang tidak dikenal, maka dia akan memberitahukan bahwa variabel tidak dikenal. Atau misalnya statement semikolon, titik koma tidak dikenal, tidak ada, maka dia akan memberitahukan bahwa tidak ada titik koma. Nah, itulah tugasnya si automata. Dia yang bertugas untuk menelusuri bahasa pemrograman yang sudah di-input. Dia akan membaca, kalau misalnya semua bahasa codingan yang sudah di-input itu benar, maka dia akan memberikan hasilnya bahwa output itu benar. Dia akan menampilkan outputnya. Tapi kalau salah, dia akan memberitahukan kesalahan ada di mana. Jadi itu tugasnya dari bahasa automata. Jadi si automata ini dia membaca per karakter. Ya, per karakter dia baca. Misalnya ketika kita ketik include iostream.h, itu dia baca per karakter. I-nya, N-nya, C-nya, L-nya, U, dan seterusnya. Sampai dia pun bisa membedakan mana karakter yang huruf kapital, mana yang tidak. Ya, saya pernah menyampaikan bahwa dalam bahasa pemrograman itu biasanya bahasa pemrograman itu bersifat case sensitif. Artinya sensitif terhadap penulisan. Huruf besar, huruf kecil dianggap berbeda. Ya, maka itu tugasnya si automata untuk menerjemahkan setiap karakter yang ada di dalam codingan tersebut. Oke. Berikutnya,
mesin finite. Nah, ini adalah virtual. Jadi walaupun sebuah gambar ini kita memanggilnya, menyebutnya adalah sebagai mesin finite atau finite automata. Nah, tadi kan katanya bahwa automata itu terdiri dari banyak state yang tak terhingga. Nah, bulatan-bulatan ini dikatakan sebagai state. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, maka dia memiliki 6 state, yaitu state Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Ya, jadi ada 6 state ini ya. Mesin ini memiliki 6 state Q0, Q1 sampai Q5. Lalu ini yang huruf kecil ini A, D, A, U, D ini adalah inputnya ya. Ini adalah input, himpunan simbol input ya. Jadi A, D, U gitu ya. Ini adalah himpunan simbol input. Nah, posisi yang di sebelah kiri setelah ada tanda panah ini, maka Q0 ini berfungsi sebagai state awal. Ya, ini jadi ada state awal ya pastinya ada state akhir. Nah, kalau di mesin finite ini state akhir itu dilambangkan dengan dilingkari 2 lingkaran seperti ini. Maka ini artinya memiliki state akhir atau final state. Kita menyebutnya sebagai final state. Ya, jadi ada 2 final state. State awal, start state, dan 2 final state. Ya. Jadi Q3 dan Q4 ini adalah berperan sebagai state akhir ya atau final state. Q0 berperan sebagai start state atau state awal. Oke. Selanjutnya cara membacanya adalah seperti ini. State Q0 ya menginput A ke state Q1. State Q1 menginput D ke Q2. State Q2 menginput D ke Q5. Nah, ternyata ketika kita melihat state Q5, dia tidak ada transaksi lagi, tidak ada alirnya lagi, tidak ada garisnya lagi. Maka ini ditolak ya. Maka inputan yang diterima A, D, D ini ditolak. Karena apa? Karena tidak sampai mencapai menuju ke final state. Ya, berarti ini untuk inputan ADD ditolak. Gitu ya. Oke. Nah, ini ya, ADD ditolak. Nah, sekarang kita lihat lagi yang ADA. ADA. Ternyata setelah ADA ini dia menuju final state. Nah, karena sudah menuju final state, maka inputannya diterima. Berikutnya yang ADU. ADU. Ternyata habis U dia langsung menuju ke final state. Berarti string inputnya ini diterima. Ya, artinya kita bisa menyimpulkan bahwa jika ada transaksi, ya, ada inputan yang menuju ke final state, maka pastinya string input itu akan diterima. Tapi jika string inputnya itu menuju ke state biasa yang bukan final state, maka dia ditolak. Gitu ya untuk membaca mesin finite ya atau finite state ya. Oke, berikutnya hierarki Chomsky. Ya, hierarki Chomsky ini adalah tata bahasa atau grammar yang bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Jadi pada tahun 1959 ini seorang ahli bernama Noam Chomsky itu melakukan penggolongan tingkatan bahasa menjadi 4 yang disebut dengan hierarki Chomsky. Ya, jadi menurut Noam Chomsky ini ada 4 golongan tingkatan bahasa. Baik, kita coba bahas satu-satu ya sebelumnya. Nah, ini yang keempat itu apa saja? Ada regular, bahasa regular, ada bahasa bebas konteks atau konteks free, ada konteks sensitif, ada unrestricted ya atau base structure atau natural language. Nah, untuk bahasa reguler di mesin automata ini adalah finite state automata atau FSA yang meliputi DFA ya deterministic finite automata dan non DFA atau non FA atau NFA
Ya. Nah, batasan aturan produksinya ini ada dua, alfa dan beta. Untuk alfa ini adalah sebuah simbol variabel. Untuk beta ini adalah maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Ya, ini untuk aturan produksi pada bahasa reguler. Untuk aturan produksi pada bebas konteks atau konteks free, ini biasanya terjadi di mesin automata yang teorinya adalah push down automata atau PDA. Ya. Jadi aturan produksinya ini adalah alfa yang berupa sebuah simbol variabel atau simbol non-terminal. Biasanya simbol variabel atau simbol non-terminal ini adalah simbol yang hurufnya dilambangkan dengan huruf kapital. Selanjutnya bahasa konteks sensitif. Ya, ini mesin otomatanya biasanya menggunakan linear bandit automata. Nah, aturan produksinya ini apa namanya jumlah variabel yang ada di posisi sebelah kiri itu minimal harus lebih kecil ya dibanding jumlah karakter atau variabel yang ada di posisi sebelah kanan. Jadi boleh sama dan boleh kurang, kecuali tidak boleh lebih ya. Kalau lebih maka sebelah kanannya jumlah variabelnya lebih besar dibanding jumlah yang sebelah kanan, maka ini tidak akan diterima inputnya. Selanjutnya adalah unrestricted atau page structure atau natural language. Mesin otomatanya adalah mesin Turing. Nah, aturan produksinya dia tidak ada batasan, jadi tidak ada ketentuan, tidak ada aturan untuk unrestricted ya atau natural language. Oke, ya sudah kita jelaskan sekilas. Berikutnya kita langsung coba kita coba masuk latihan ya untuk memasukkan data-datanya. Jadi gini, selanjutnya ya, secara umum itu tata bahasa dirumuskan sebagai alfa, terus ada tanda panah beta. Cara bacanya adalah bahwa alfa menghasilkan beta atau alfa menurunkan beta. Ya, di mana alfa ini menyatakan simbol-simbol yang ada di ruas kiri, ya pada ruas kiri aturan produksi sebelah kiri tanda nih. Nah, kalau beta ini adalah menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan aturan produksi. Lalu ada simbol variabel yang tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa simbol variabel atau non terminal. Nah, ini artinya simbol yang masih bisa diturunkan. Jadi untuk simbol kan namanya juga non terminal. Terminal itu apa sih? Terminal itu kan kalau kita analogikan seperti bis ya, kalau dia mau mengangkut penumpang dan lain sebagainya, dia berhenti di terminal ya. Jadi harus berhenti. Nah, tapi karena di sini depannya ada non terminal, artinya dia tidak berhenti dan bisa simbolnya bisa diturunkan ya. Nah, untuk simbolnya ini harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Misalnya A, B, C, dan seterusnya. Jadi harus huruf kapital. Nah, untuk simbol terminal, ini adalah simbol, kan terminal artinya berhenti ya, berarti simbolnya udah nggak bisa diturunkan lagi. Ya, sudah stop ya. Nah, ini ditandai dengan huruf kecil. Jadi ingat ya bahwa huruf kapital dengan huruf kecil ini berbeda, walaupun hurufnya huruf A misalnya. Ini dianggap berbeda. Jadi kalau yang ini huruf kapital adalah non-terminal, yang ini adalah terminal. Oke, kita langsung masuk ke tata bahasa reguler. Kan tadi katanya ada 4 ya untuk tata bahasa ya. Sekarang kita masuk ke tata bahasa reguler. Ini adalah aturannya. Ya, ini harus kalian pahami. Untuk tata bahasa reguler, aturannya adalah bahwa simbol pada sebelah kiri, ini pada sebelah kiri ini yang di sini, harus berupa satu buah. Jadi hanya satu buah simbol variabel atau non-terminal. Artinya yang ada di sebelah kiri ini minimal harus memiliki satu buah simbol variabel atau simbol non-terminal atau harus memiliki satu huruf kapital atau huruf besar. Jadi kalau misalnya di sebelah kiri ada ada 2 huruf kapital, salah. Atau di sebelah kirinya ada huruf kecil, itu salah. Jadi harus berjumlah satu buah huruf kapital. Nah, terus apa lagi ketentuannya? Simbol pada sebelah kanan, ini ya, sebelah kanan,
maksimal hanya memiliki sebuah simbol variabel atau non-terminal, hanya memiliki satu buah huruf kapital, dan posisinya harus di paling kanan. Ya. Nih, simbol pada sebelah kanan maksimal, artinya ini kalau ada kata maksimal tidak ada minimal ya, berarti boleh ada, boleh tidak ya. Tapi kalaupun ada huruf kapitalnya maksimal hanya satu saja, dan itu pun harus berada di posisi paling kanan. Ya, jadi kalian harus mengingat lagi nih aturannya nih. Kita lihat. Nih, A di sebelah kiri nih, ini satu, berarti benar ya, kita lihat. Terus posisi sebelah kanannya, ini huruf kecil, simbol terminal. Kok nggak ada simbol non-terminalnya, benar apa salah? Kan ini katanya maksimal, tidak ada batas minimal. Jadi boleh ada, boleh tidak nih huruf kapitalnya. Maka inputannya diterima. Sekarang kita lihat yang kedua. Sebelah kiri hurufnya kecil. Nah, sedangkan di sini kita lihat di aturannya bahwa sebelah kiri harus, ada kata harus, berarti harus ada kan? Nah, udah pasti nih kita tanpa perlu lihat lagi yang sebelah kanan, kita lihat sebelah kirinya aja udah salah nih. Berarti ditolak ya, karena simbol pada sebelah kiri harus berupa satu buah simbol variabel atau non terminal ya, harus berupa huruf kapital. Sekarang kita lihat lagi contoh yang ketiga. Sebelah kiri huruf kapitalnya satu, berarti benar. Ya, sekarang kita baca yang kedua. Sebelah kanan ada huruf kapital, nggak ada huruf kecil, nggak apa-apa, kan tidak wajib huruf kecilnya ya. Nah, ini boleh diterima. Kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Sebelah kiri hanya satu huruf kapital, benar. B-nya kecil nih, ada simbol terminal. Terus ini ada simbol non terminal, ada huruf kapital. Huruf kapitalnya satu, benar. Posisinya di sebelah kanan, benar. Ya, berarti diterima. Ini kita udah baca nih semuanya, berarti ini diterima. Kita lihat lagi contoh yang kelima. Sebelah kiri A, huruf kapital. Lalu sebelah kanan ternyata ini ada dua karakter nih, ada simbol terminal, ada simbol non terminal, dan ada simbol terminal, atau ada huruf kapital dan ada huruf kecil. Huruf kapitalnya benar nih, ada satu, tapi posisinya di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan, maksud tidak di paling kanan. Nah, berarti apa? Berarti ditolak. Jadi kesalahannya ada di sini nih, ya. Kesalahannya ada di sini. Oke, berikutnya kita lihat lagi contoh berikutnya. Sebelah kiri udah benar nih, satu buah huruf kapital. Kita lihat lagi di sini ada dua buah huruf kecil. Boleh, karena tidak ada ketentuannya ya di aturan. Dan ini ada huruf kapital, ada satu, berjumlah satu, dan posisinya di sebelah kanan. Berarti diterima. Kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Ini sudah benar, huruf kapital hanya ada satu. Nah, ini kita lihat ternyata ada dua huruf kapital, walaupun dia posisinya di sebelah kanan ya, di paling kanan. Tapi karena ada dua, maka ditolak. Karena lihat lagi ketentuannya nih, sebelah kanan maksimal hanya satu buah simbol. Oke, selanjutnya di contoh yang terakhir. Nah, kita lihat nih sebelah kiri ada dua karakter. Ada huruf kapital, ada huruf kecil. Ada simbol terminal, ada simbol non terminal, ada simbol terminal. Sedangkan di sini kan ketentuannya apa? Bahwa sebelah kiri harus berupa satu buah simbol variabel atau satu buah huruf kapital. Ternyata ini salah, tidak sesuai dengan aturan, berarti ditolak. Oke, bisa dipahami ya? Jadi ketika kalian mau mengerjakan ini untuk menentukan diterima atau ditolak, kalian baca lagi aturan untuk tata bahasa reguler. Oke, bisa ya dipahami? Kita lihat di latihannya. Saya kasih contoh misalnya yang ini deh, yang nomor 7, nanti sisanya silakan kalian kerjakan ya. Kita lihat nih, nomor 7 diterima atau ditolak? Kita lihat, sebelah kiri ada satu buah nih, hanya ada satu buah sebelah kiri. Benar ya? Nah, sekarang kita lihat yang posisi belah kanan. Ada nggak huruf kapital? Ternyata tidak ada kan? Berarti tidak sesuai dengan aturan dari tata bahasa, tidak sesuai dari tata bahasa reguler. Maka diterima apa ditolak? Jawabannya adalah ditolak. Ya. Oke, bisa ya?
Selanjutnya silahkan dikerjakan ya untuk yang ini. Nanti kalian upload di Classroom. Selanjutnya, kan tadi ada 4 tata bahasa ya. Kita baru bahas 1 nih, tata bahasa reguler. Selanjutnya kita lihat tata bahasa bebas konteks. Nah, kita lihat nih tata bahasa bebas konteks. Aturannya apa? Ternyata untuk tata bahasa bebas konteks hanya ada satu aturan, yaitu apa? Simbol pada sebelah kiri harus, nih kalau ada kata harus berarti wajib ya, harus berupa satu buah simbol huruf kapital. Ya, harus berupa satu buah simbol huruf kapital. Kita lihat nih, contoh yang pertama. Ini udah benar. Jadi kalau dia cuma ada satu aturan doang, ya wes kita cuma lihat, udah yang kita cek sebelah kirinya aja, sebelah kanan nggak usah dicek karena aturannya cuma ada ini doang yang di sebelah kiri. Ya, udah kita lihat nih, ini hanya ada satu berarti diterima. Contoh yang kedua ini hanya ada satu diterima. Contoh yang ketiga ini hanya ada satu huruf kapitalnya diterima. Keempat juga sama diterima. Kelima juga sama diterima. Keenam sama diterima. Nah, yang contoh yang ini huruf kecil. Ya, berarti ini kesalahannya ada di sini nih. Maka ditolak. Selanjutnya apa lagi? Kita lihat lagi. Ah, ini ternyata ada huruf besar, ada huruf kapital, ada huruf kecil. Sedangkan di sini aturannya kan hanya boleh satu simbol huruf kapital saja. Nah, berarti ditolak. Dan ini pun sama, walaupun ini semuanya, dua-duanya ini huruf kapital, tapi kan syaratnya hanya boleh satu saja, berarti ditolak. Oke, bisa dipahami ya? Untuk tata bahasa bebas konteks. Jadi kesimpulannya bahwa dari semua tata bahasa itu pasti memiliki aturan-aturan yang berbeda-beda. Ya. Oke, ini sudah paham ya. Jadi kalau untuk tata bahasa bebas konteks, kalian cukup cek yang posisi di sebelah kiri saja. Dan yang posisi sebelah kiri harus berupa satu saja huruf kapital. Kita lihat langsung latihan. Saya random misalnya apa? Misalnya soal yang nomor 5. Kita lihat, ingat ya, untuk tata bahasa bebas konteks, ini cukup lihat yang sebelah kiri saja. Dan untuk yang sebelah kiri posisinya hanya huruf kapital berjumlah satu buah. Nah, ini benar ya, cuma satu buah. Kita nggak perlu cek lagi yang sebelah kanannya, nggak perlu. Ya. Oke, berarti ini jawabannya apa? Jawabannya adalah diterima. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi tolong jangan sampai keliru aturan-aturan dari setiap tata bahasa. Ya, kalian coba disimak lagi, dibaca lagi untuk aturan-aturan. Jadi pada saat mengerjakan latihan ini dilihat lagi sesuai dengan sesuai dengan perintahnya ya. Di sini kan tata bahasa konteks nih perintahnya. Yang ini tata bahasa reguler. Baik, selanjutnya tata bahasa yang ketiga adalah tata bahasa bebas konteks sensitif. Nah, kita lihat dia ada dua aturan. Yang pertama aturannya adalah simbol di sebelah kiri minimal, ya harus minimal. Minimal berarti boleh lebih ya. Kalau ada minimal berarti ada maksimalnya. Tapi di sini tidak ditentukan maksimal. Minimal adalah satu buah huruf kapital. Jadi kalau lebih dari satu boleh nggak? Boleh, gitu ya. Oke. Lalu kita lihat lagi aturan yang kedua. Jumlah simbol pada ruas sebelah kiri harus lebih kecil atau sama dengan jumlah simbol pada ruas kanan. Ya. Jumlah simbol sebelah kiri ya, jumlah simbol nih harus lebih kecil atau sama dengan jumlah simbol pada ruas kanan. Kita lihat ya. Ini sebelah kiri A kan katanya minimal satu buah simbol huruf atau huruf kapital. Ini satu berarti benar. Terus ini sebelah kanannya tidak ditentukan bahwa harus huruf kapital atau huruf kecil ya, tidak ada. Berarti ini pertama kita lihat ini diterima. Selanjutnya apa yang kita lihat bahwa katanya jumlah yang sebelah kiri harus lebih kecil atau sama dengan. Sebelah kiri berapa jumlah simbolnya? 1. Sebelah kanan 2. 1 lebih kecil dari 2. Jadi posisi jumlah sebelah kiri lebih kecil nih dari 2. Maka diterima. Sekarang kita lihat yang ini. Ya. Ini ada A, huruf kapital. Berarti benar ya, cuma ada huruf kapitalnya. Huruf besarnya pun, huruf kecilnya pun boleh. Ini sebelah kanannya CD. Tidak ada ketentuan bahwa di sebelah kanan harus ada huruf kapital ya. Berarti ini benar. Kita cek lagi ya yang berikutnya. Di sebelah kiri jumlah simbolnya ada 2.
Di sebelah kanan jumlah simbolnya ada 2. Berarti apa? 2 sama dengan 2. Katanya kan di sini ketentuannya harus lebih kecil atau sama dengan. Nah, ini kan jumlah simbolnya sama ya, sama-sama 2. Berarti diterima. Nah, sekarang kita lihat yang contoh berikutnya, ini ada 2 huruf kapital. Boleh enggak sebelah kiri 2 jumlah huruf kapitalnya? Kita lihat di sini batasnya ini minimal 1, berarti boleh lebih dari 1, maka ini benar. Sebelah kanannya ini ada 2. Ini di sini jumlah simbolnya 2, ini jumlah simbolnya 2, berarti diterima. Berikutnya nih, sebelah kiri ini ada 3 huruf kapital, sebelah kanan 2. Ternyata sebelah kiri jumlahnya lebih besar nih dibanding jumlah kiri lebih besar dibanding sebelah kanan. Ya, karena dia lebih besar maka ditolak. Karena apa? Ketentuannya kan tadi sebelah kiri jumlahnya harus lebih kecil atau sama dengan. Oke. Berikutnya contoh yang terakhir. Ini ya, A ini 1 nih. Ini ada 2 karakter atau 2 simbol. Ini ada 3 simbol. 2 lebih kecil dari 3 simbol, maka diterima. Ya, paham ya untuk tata bahasa bebas konteks. Jadi kesimpulannya untuk tata bahasa bebas konteks, sebelah kiri minimal huruf kapitalnya ada 1. Selanjutnya apalagi yang dilihat? Yang dilihat adalah jumlah simbolnya itu harus lebih kecil atau sama dengan jumlah simbol yang ada di posisi sebelah kanan. Itu untuk tata bahasa bebas konteks sensitif. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke latihan. Seperti biasa saya random terlebih dahulu bagian mana yang akan kita bahas. 2 deh saya bahas dulu. Oke. Nomor berapa nih? Nomor 11 ya, nomor 11 ditolak apa diterima? Kita lihat sebelah kiri. Sebelah kiri ada huruf kapitalnya, benar ya? Oke. Selanjutnya karena ini sudah benar nih, selanjutnya kita hitung lagi nih. Sebelah kiri ada berapa simbolnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya simbolnya. Sebelah kanan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti 6 sama dengan 6. Tadi kan boleh lebih kecil atau sama dengan. Berarti ditolak apa diterima? Apa diterima. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Ya. Selanjutnya yang nomor 4. Oh, sorry. Ini belum saya ganti. Tata bahasa bebas konteks sensitif ya. Tata bahasa bebas konteks sensitif. Oke, jadi ini untuk latihan tata bahasa bebas konteks sensitif. Selanjutnya yang mana yang mau saya bahas? Mana ya? Misalnya ini saya ganti deh, misalnya C. Nah, kita lihat. Ini ada 2 huruf kapital, benar ya? Kan katanya minimal 1 buah ya. Oke, selanjutnya apa lagi kita lihat? Hitung nih, sebelah kirinya ada berapa? Ada 4 simbolnya. Ini ada 3. Ternyata posisinya sebelah kiri lebih besar dibanding jumlah sebelah kanan. Berarti apa? Ditolak. Ya. Oke, bisa ya? Selanjutnya silakan dikerjakan ya. Untuk 1 sampai 13. Oke, lanjut. Yang terakhir, tata bahasa unrestricted. Aturannya apa? Aturannya adalah cukup kita lihat yang posisi sebelah kirinya saja nih. Simbol pada sebelah kiri harus berarti wajib ya, minimal ada 1 buah huruf kapital. Oke, jadi minimal harus 1 buah huruf kapital minimal saja nih. Udah cukup itu aja aturannya, nggak ada aturan yang lain. Nggak perlu dilihat sebelah kanannya, nggak perlu lihat jumlahnya ya. Tidak ada ketentuan untuk menghitung jumlahnya nih untuk tata bahasa unrestricted. Kita lihat. Ini ada huruf kapital nih, ya ada huruf kapital. Ya sudah, kalau sudah ada huruf kapital, oke, berarti diterima. Namanya juga unrestricted ya. Selanjutnya kita lihat lagi nih, ternyata huruf kapitalnya ada 4, kan katanya minimal 1, berarti boleh lebih dari 1 dong. Oke,
Kalau gitu kita lihat, karena ini sudah ada huruf kapitalnya, berarti diterima. Selanjutnya yang ini. Ada nggak nih huruf kapitalnya? Ternyata tidak ada. Sebelah kiri berarti ditolak. Ya. Bisa ya dipahami ya untuk tata bahasa unrestricted. Jadi kalau untuk tata bahasa unrestricted itu cukup dilihat di posisi sebelah kiri dengan syarat harus ada huruf minimal satu huruf kapital. Oke. Oke, berikutnya kita langsung latihannya. Ini saya belum diganti unrestricted. Oke, bagian mana yang akan saya bahas? Nomor 5 deh. Nomor 5, kita lihat sebelah kiri. Ternyata ada huruf kapital. Sebelah kiri berarti diterima. Selanjutnya, kita lihat lagi yang nomor 3. Diterima apa ditolak? Atau yang ini dia, yang ini nih. Diterima atau ditolak? Kita lihat sebelah kirinya, ternyata ini tidak ada huruf kapital. Berarti ditolak. Oke, selanjutnya silakan dikerjakan ya. Bisa ya dipahami ya untuk keempat tata bahasa ini ya. Ada tata bahasa reguler, tata bahasa bebas konteks, tata bahasa bebas konteks sensitif, dan ada tata bahasa unrestricted. Silakan, berarti tugasnya kalian untuk membuktikan bahwa kalian sudah mengikuti perkuliahan saya, maka kalian kerjakan soal di slide 12 yang belum saya jawab-jawab ya, kalian kerjakan ini. Slide 12, slide 14, slide 16, dan slide 18. Oke, baik. Selamat belajar, selamat mengerjakan latihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.